Iya, Shalom dengan Pak Yakob. Terima kasih buat dan Ibu dan juga Angel ya. Terima kasih buat kesediaannya sudah mau menjadi berkat bagi kami. Dan sore hari ini kami ingin mendengarkan pengalaman daripada Bapak Ibu semuanya, bagaimana pada waktu mengalami sesuatu pada waktu kehamilannya dan sampai proses Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Boleh silakan bisa Bapak Ibu bisa membagikannya bagi kami semuanya. Silakan untuk waktunya, saya persilakan. Ya, shalom, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Ya, perkenalkan kami, saya Pendeta Yakub Terang Guru Singa, bersama dengan istri saya, Bildaria Polimpung. Halo. Ya, dan anak kami namanya Angeli Thailand Irene Guru Singa. Ya, kami tinggal dan melayani di di Georgia, Atlanta, Amerika Serikat. Kami melayani komunitas orang-orang Indonesia yang ada di sini, di Atlanta. Kami mengucap syukur diberi kesempatan pagi hari ini untuk men-sharingkan kebenaran menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami tentunya. Saya bingung mau mulai dari mana karena betapa baiknya Tuhan bagi kami, dan saya percaya Tuhan juga baik bagi saudara sekalian. Saya percaya setiap kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang membuat kita semakin jatuh cinta dengan Tuhan, semakin kagum dan semakin hormat dengan Tuhan. Ya, anak saya namanya Angeli, dia adalah mujizat dari Tuhan. Namanya Angeli Thailand Irene, yang artinya malaikat yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kabar damai, kabar baik. Nah, arti nama ini pasti punya arti yang khusus, yang berarti buat kami. Jadi anak ini adalah, kalau saya boleh katakan, dia adalah anak perjanjian dari Tuhan. Mengapa? Waktu istri saya mengandung, ada masalah yang serius, ya. Ada masalah yang serius. Jadi pertama, istri saya ini sudah telat menstruasi atau datang bulan selama hampir 3 bulan, ya, selama 3 bulan kurang lebih, 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan. Dan waktu itu kami sudah cek kehamilan pakai tes PEG, ya, kita beli di apotek, baik dari yang murah sampai harga yang mahal, itu semua hasilnya negatif gitu. Tetapi istri saya berkata bahwa selama dia gadis, menstruasinya itu selalu lancar, tidak pernah sampai terlambat 2 bulan lebih. Itu tidak pernah terjadi. Dan kami berpikir bahwa karena kita juga masih muda dan pengantin baru, kita nggak ngerti itu. Lalu istri saya ini anak tunggal ya, satu-satunya. Dia orang tuanya tinggal di Jakarta. Lalu ibu mertua saya itu sering telepon gitu. Bagaimana kondisi Ria gitu. Saya bilang, oh masih negatif gitu. Dia dinyatakan belum hamil. Nah, waktu itu kami pergi ke satu rumah sakit di Jogja, karena sebelum kami di Amerika, kami lama tinggal di Yogyakarta. Saya dan istri kami kuliah di Yogyakarta, dan kami pernah menjadi gembala sidang, menjadi pendeta di Jogja, lalu kami pindah ke Amerika. Waktu itu kami pergi ke salah satu rumah sakit terkenal di Yogyakarta dengan dokter spesialis kandungan ternama di Yogyakarta. Waktu kita periksa di dokter
di dokter, dokter bilang, oh ini nggak hamil gitu, ini nggak hamil. Lalu saudara, kami pulang gitu ya, saya pulang ke rumah, saya telepon ibu mertua saya, itu, lalu ibu mertua saya bilang, itu Ria sudah hamil gitu. Karena tadi malam Oma mimpi, waktu Oma nyetir mobil, Oma lihat ada cucu Oma di belakang, dia bilang begitu. Nah, saya pikir wah ini mungkin karena dia anaknya dia punya anak cuma satu, sudah terlalu pingin punya cucu, pikir saya begitu. Tapi di dalam hati saya ada terbersit untuk menghormati orang tua gitu ya, menghormati orang tua gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya putuskan untuk tes pack lagi pakai alat yang murah, saya tes pack. Yang waktu itu saya sekitar 11.000 rupiah ya, sensitif itu ya. Lalu saya tes, hasilnya negatif gitu. Hasilnya masih negatif. Nah, biasanya setiap kali hasil itu negatif, itu saya buang. Nah, satu kali ini waktu saya mau buang, ada sesuatu di dalam hati saya mengatakan disuruh ini alat ini jangan dibuang, simpan. Ada satu gerakan di dalam hati saya untuk menyimpan alat tes pack ini. Lalu saya simpan di dalam meja kerja saya. Lalu saya tinggal tidur gitu karena saya udah saya sedikit stres karena gini, ada sedikit intimidasi iblis buat saya. Kenapa? Karena kakak-kakak saya itu lama baru punya keturunan, satu. Terus yang kedua, selama saya belum menikah, saya sering mendoakan orang, konseling orang yang lama nggak punya anak, oleh kuasa Tuhan mereka hamil gitu, mereka punya anak gitu. Sering itu orang yang saya konseling sampai saya ke Medan, ke Jakarta, ke Surabaya untuk mendoakan seseorang gitu, dan mereka hamil. Dan ada intimidasi iblis dalam pikiran saya bahwa mereka hamil, tetapi saya yang akan menerima akibatnya, saya yang tidak akan punya keturunan. Nah, tapi intimidasi saya patahkan di dalam nama Yesus ya. Saya patahkan di dalam nama Yesus. Nah, singkat cerita, saya tidur karena hasilnya negatif. Istri saya senam di perumahan itu, di perumahan tempat kami tinggal. Dan waktu giliran dia gerakan lompat, Tuhan buat kedua kakinya kram. Kakinya nggak bisa lompat gitu. Lalu dia permisi ke kamar mandi tetangga. Dia pikir dia datang bulan, ternyata enggak. Lalu dia pulang ke rumah, dia bangunkan saya. Dia bilang, kakiku kram. Dia bilang, sepertinya aku hamil. Padahal tadi sebelum beberapa jam sebelumnya kita sudah pakai tes pack itu negatif gitu. Nah, saudara, saya bilang, kalau kamu tidak percaya, saya bilang, kalau kamu tidak percaya, saya masih simpan itu, belum saya buang. Nah, waktu saya ke kamar kerja saya ambil tes pack itu, saya lihat sudah ada 2 garis merah, gitu ya. Udah 2 garis merah dan berbayang gitu, tidak tebal gitu. Wah, saya senang sekali gitu ya. Wah, saya panggil istri saya bilang, kamu hamil gitu. Nah, akhirnya setelah saya panggil itu, saya hubungin keluarga saya di Medan, di Jakarta, orang mertua saya bilang dia hamil gitu. Nah, setelah itu, saya baca lagi petunjuk di tes pack itu. Dia bilang, tidak boleh membaca hasil lewat dari 5 menit atau beberapa menit, karena itu tidak akurat gitu. Dan, wah, saya bilang, kamu nggak jadi hamil nih, Ria. Saya bilang begitu ya. Terus saya hubungin ke saudara-saudara saya lagi, di Medan maupun di Jakarta, mereka marah gitu. Mereka bilang, kamu kalau belum pasti jangan dihubungin gitu. Jangan dihubungin gitu. Nah, dan waktu itu saya dan Bu Ria berdoa gitu. Saya bilang, Tuhan, berikanlah kami anak yang saya mau anak pertama itu perempuan gitu ya. Saya ingin anak pertama perempuan. Saya bilang, berikan saya anak Tuhan perempuan yang cantik, yang cerdas, yang multi talent, dan saya mau dia jadi dokter. Saya bilang begitu sama Tuhan. Saya mau dia jadi dokter, dia untuk bisa melayani nanti gitu, lewat bidang medisnya gitu. Nah, terus saudara, karena saya ingat mertua saya bilang kalau istri saya ini hamil, akhirnya
kami pergi lagi ke rumah sakit yang terkenal itu di Jogja, bawa alat test pack itu, lalu pas dia lihat, dokter lihat alat, dia USG perut istri saya, dia bilang, oh enggak, ini enggak hamil. Tidak ditemukan ada penebalan kantong rahim, dia bilang begitu. Tidak ada titik embrio di situ, dia bilang. Terus, ya udah, kalian masih muda, bapak masih 25, ibu masih 23, masih banyak harapan gitu ya. Udah nanti pulang hubungan saja suami istri seperti biasa gitu. Mungkin ini cuma telat saja menstruasinya. Nah, saudara, waktu kita pulang ke rumah gitu, mertua saya bilang enggak, itu udah hamil gitu. Lah saya bilang, waduh, ini yang gila saya tuh siapa yang gila ya? Saya pikir begitu jadinya. Saya bilang gimana ya gitu. Tapi hati kecil saya bilang, saya harus hormati orang tua gitu ya. Saya harus hormati orang tua gitu. Dan siang itu juga saya bawa istri saya ke puskesmas, ya, ke puskesmas gitu. Lalu kami di puskesmas itu istri saya diambil darahnya gitu, lewat tangannya diambil darah. Lalu kami disuruh nunggu kurang lebih 1 jam. Setelah hasilnya keluar, kami dipanggil masuk oleh bidannya ke dalam ruangan, dan bidannya bilang, selamat ya Pak, gitu. Ini bayinya sudah 3 bulan, bayangkan, gitu ya. Bayinya sudah 3 bulan, jadi bisa kebaca lewat USG, lewat darah. Tapi lewat USG tidak ditemukan kehamilan sama sekali, tidak ada ciri-ciri penebalan kantong rahim, tidak ada titik yang kebentuk, tidak ada kantung yang kebentuk gitu. Jadi dia bilang, iya ini sudah jalan, ini sudah mau 3 bulan, masuk 3 bulan, dia bilang begitu bayinya. Oke. Nah, singkat cerita, karena saya ini tipikal orangnya penasaran gitu, saya ingin banyak tahu hal gitu. Lalu saya pergi ke rumah sakit terkenal lagi di Jogja, rumah sakit kedua. Waktu diperiksa oleh dokter, dia bilang, oh iya Pak, kita dibawa dan saya dilihatkan di USG. Lucu sekali. Hanya beda 1 hari gitu ya. Hari berikutnya kita di USG di rumah sakit yang berbeda, dokter yang berbeda. Ada kelihatan janin di situ sebesar tikus gitu, kecil berenang di ketuban gitu ya. Berenang di air ketuban gitu. Saya bilang, oh iya ya, ada ya gitu. Akhirnya kita udah senang gitu. Lalu dokternya bilang, nanti 2 minggu lagi datang ya Pak ke sini. Karena hamil muda, jadi 2 minggu sekali periksa gitu. Setiap kali periksa dia di USG. Nah, singkat cerita, kami pulang ke rumah gitu ya. Kami pulang ke rumah dan besoknya istri saya itu pendarahan hebat gitu ya. Dia pendarahan hebat itu sore menjelang malam gitu. Dia pendarahan hebat gitu. Dia pendarahan hebat sekali gitu. Lalu saya udah angkat telepon rumah untuk ke rumah sakit ini untuk appointment dokter hari ini juga untuk periksa bawa istri saya ke rumah sakit Bethesda di Yogyakarta. Dan waktu customer service-nya bilang halo, bagian pendaftar yang bilang halo, ada suara di hati saya mengatakan, kamu kenapa tidak mengandalkan aku? Kenapa kamu tidak berdoa lebih dahulu? Saya tutup telepon itu, lalu saya pegang tangan istri saya, lalu bilang, ayo kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan gitu. Waktu itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan yang beri anak ini, Tuhan jangan ambil. Kalau Tuhan sudah kasih, Tuhan biarkan dia hidup gitu. Itu yang saya bilang kepada Tuhan. Lalu kami perjalanan dengan mobil, waktu itu yang drive sepupu istri saya, ya namanya Utu. Kami cepat ke rumah sakit, melarikan istri saya ke rumah sakit. Di tengah jalan, ada suara di hati saya yang mengatakan begini, Yakub, kamu jangan main-main dengan saya. Gitu. Kamu minta benih yang terbaik. Kamu minta anak yang pintar. Kamu minta anak yang cantik. Kamu minta anak yang cerdas. Tapi mengapa kamu tidak mau memberikan dia menjadi hambaku? Kenapa kamu tidak mau memberikan dia menjadi hambaku? Karena begini, waktu saya minta anak sama Tuhan, saya baca kitab Yeremia. Kitab Yeremia kan berkata begini, waktu engkau dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan waktu engkau dilahirkan, aku menguduskan engkau bagi segala bangsa-bangsa. Tapi waktu saya baca itu, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kasih saya anak terbaik, gitu ya. Seperti dalam kitab Yeremia ini, tapi saya tidak mau dia jadi hamba Tuhan. Saya mau dia jadi dokter. Saya pernah berdoa begitu kepada Tuhan waktu kami merencanakan kehamilan.
Dan waktu itu Tuhan ingatkan saya di jalan. Tuhan bilang, kenapa kamu egois? Kamu minta benih yang terbaik, kamu minta putri yang tercantik, tapi kamu tidak mau dia menjadi hambaku. Dan waktu itu saya menangis. Saya bilang sama Tuhan sambil dalam kondisi di mobil dengan perjalanan, saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya salah. Saya bilang, ampuni saya meminta untuk keinginan manusia. Sekarang Tuhan, saya akan persembahkan dia menjadi hambamu. Saya bilang begitu. Nah, singkat cerita, sampai di rumah sakit, diperiksa, lalu dokter bilang, oh puji Tuhan, baik-baik saja, air ketubannya oke, tidak ada bocor, posisi bayi oke, dikasih obat penguat kandungan dan disuruh pulang. Saya bilang, dokter kenapa harus pulang? Saya mau dirawat di sini, there is the same opnam di sini. Dokter bilang, nggak usah Pak, buang-buang uang. Nanti kalau terjadi apa-apa, langsung ke UGD, ke emergency room. Dia bilang begitu. Kami pulang, dan dokter bilang seminggu lagi datang. Lah saya penasaran kan, saya tuh sangat penasaran. Baru 2-3 hari saya datang lagi ke rumah sakit. Dan waktu diperiksa oleh dokter, dia bilang begini, Pak, Bu, katanya, kok bayi tidak ditemukan dalam kandungan ya? Kok bayi tidak ada dalam rahim? Dia bilang begitu. Oh, ini mungkin ibu hamil anggur. Apa itu hamil anggur? Oh, ini mungkin cuma gumpalan darah. Dia bilang begitu. Jadi kemungkinan ibu akan menstruasi dalam beberapa hari ke depan. Waktu itu saya bilang, dokter jangan main-main dengan analisamu dok. Saya bilang, karena jelas di statusmu bayi ini 3 bulan. Berarti bayi ini harusnya sudah 3 bulan 1 minggu. Hitungannya. Saya bilang begitu. Iya Pak, tapi nggak ditemukan janin dalam kandungan. Dia bilang begitu. Dan akhirnya kita pulang, kita ganti dokter, kita pergi ke rumah sakit yang sama, lalu kita ganti dokter, ya, kita ganti dokter. Nah, waktu kita ganti dokter 2 hari kemudian, jadi kami bisa ke rumah sakit 2-3 hari sekali, bayangin, saudara. Jadi kami pergi lagi ke rumah sakit, namanya Dokter Trianto yang nolong Angel yang dia lahir, ya. Waktu kami ganti dokter kandungan, dia bilang begini, ini bayinya ada, bayangin loh. Gimana nggak pusing kepala kami. Dia bilang, ini ada bayinya Pak. Siapa bilang dia nggak hamil? Ini loh Pak, ini udah 3 bulan lebih loh sekarang. Kelihatan di USG. Saya bilang, anak ini kok kayak main cilukba ya. Saya bilang, gimana ya? Saya pikir begitu. Kenapa ya gitu? Dan memang jenis kelaminnya tidak kelihatan. Jenis kelaminnya dia baru positif itu 8 bulan. Baru ketahuan dia lah perempuan. Karena setiap kali USG dia nyamping, dia ke belakang, nggak bisa kelihatan gitu ya. Dan tapi saya punya iman, saya bilang anak ini perempuan. Saya bilang, jadi saya selalu panggil, saya udah kasih nama Angel, anak papa. Istri saya takut. Wah, nanti kalau anak ini laki-laki jadi ngelambai dong. Dia pikir begitu kan. Dipanggil Angel mulu gitu. Tapi saya punya iman karena saya minta anak perempuan. Jadi gini, waktu kita mau berhubungan, kami berdoa dulu. Saya baca kitab Yeremia itu gitu. Jadi saya percaya kalau apa yang saya minta itu Tuhan kasih gitu. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya beberapa minggu kemudian kami periksa. Jadi setelah 3 bulan itu, istri saya selalu pendarahan setiap hari. Selalu keluar darah, capek sedikit keluar darah, stres sedikit keluar darah. Pokoknya dia nggak bisa capek, dia nggak boleh stres gitu ya. Dan bed rest, dia selalu tidur gitu. Dan waktu kita periksa lagi ke rumah sakit, dokter bilang begini, Dokter Trianto ini bilang begini, wah bahaya ini katanya. Loh kenapa dokter? Saya bilang, ini udah masuk ke 4 bulan. Kenapa dokter? Saya bilang, ini jantung bayi tidak terdeteksi. Tidak ada denyut jantung pada bayi. Mati dong berarti. Waduh, saya bilang, wah bagaimana ini gitu ya. Wah, saya bilang, wah Tuhan, akhirnya saya mencoba berpikir, apa kesalahan saya gitu ya. Apa sudah saya perbuat gitu. Dan saudara, akhirnya dokter bilang, bagaimana ibu tadi sudah makan sebelum ke sini gitu.
Oh belum dokter, coba ke kantin dulu, minum jus, makan dulu ke kantin rumah sakit. Nanti sejam kemudian baru datang ya, nggak usah pakai nomor antri. Ini saya kasih ini, begitu. Lalu setelah 1 jam kemudian, kita balik, jantungnya kebaca gitu ya. Wah, dokter bercanda, dia bilang, oh ini bayinya lapar ini, lemes dia, begitu ya. Dia menghiburnya begitu gitu ya. Terus waktu itu berat bayi sudah mencapai hampir masuk ke 5 bulan, hampir 2 kilo kurang ya, berat bayi udah hampir gitu, udah hampir. Lalu saya izin untuk ke Medan untuk periksa juga di rumah sakit di Medan gitu. Dan waktu kami periksa di Medan gitu ya, dikatakan begini, siapa bilang bayi ini 5 bulan? Dia bilang begitu. Bayangin, di Medan dibilang begitu dokternya. Siapa bilang bayi ini 5 bulan? Bayi ini baru usia 3 bulan. Wow. Dia bilang lingkar kepala, berat badan. Jadi di USG bisa diukur semua lingkarnya, berat badannya, panjangnya semua. Dia bilang nggak sesuai. Jadi saudara, setiap kami periksa, kami tidak pernah pulang dengan sukacita. Kami setiap pulang periksa rumah sakit, saya diam, istri saya diam. Saya takut kalau saya salah ngomong nyakitin istri saya, demikian juga istri saya. Jadi kami cuma bisa sama-sama diam. Ketika kami pulang periksa, karena nggak pernah ada hasil yang bagus gitu. Singkat cerita, kami pulang dari Medan, kami transit di Jakarta, kami di rumah mertua saya. Ya, di rumah mertua saya. Nah, waktu di rumah mertua saya, karena kita udah capek, kita tidur, waktu bangun, tiba-tiba tempat tidur itu udah darah semua. Ya, udah darah semua tempat tidurnya. Istri saya nggak sadar gitu. Nah, saya, aduh, ini kenapa ini darah ini gitu. Dan lalu kita larikan di rumah sakit di Jakarta. Di Tangerang waktu itu tepatnya. Nah, waktu kita larikan di rumah sakit di Tangerang, waktu itu dokternya orang Arab ya, Islam gitu, beragama Islam. Lalu dia bilang begini, Pak, ini harus segera dicek bayinya lewat transvaginal. Jadi USG lewat vagina, dia bilang begitu. Terus saya bilang, dokter lakukan yang terbaik, saya bilang. Nah, tapi Tuhan kasih hikmat ke istri saya. Istri saya merasa terhina. Dokternya laki-laki, lalu dia mau periksa istri saya lewat transvaginal gitu. Dia nggak siap gitu ya. Dia nggak siap dan dia nggak mau gitu istri saya. Lalu saya telepon jemaat di Jogja yang dokter. Dokter Anton, spesialis bedah kepala. Jemaat kita di Jogja. Lalu saya telepon dia, saya bilang, dokter, istri saya pendarahan hebat. Dokter di Jakarta minta untuk dicek lewat vagina, USG lewat vagina. Dimasukkan alat lewat vaginanya gitu. Lalu dokter jemaat kita yang dokter bilang begini, Pak, nggak boleh, Pak. Kalau sudah terjadi pendarahan, berarti sudah ada pembukaan. Kalau sudah ada pembukaan, diperiksa lewat transvaginal, itu memperbesar pembukaan. Berarti mempercepat bayi keluar. Kenapa dokternya suruh transvaginal? Dia marah loh. Wah, saya bingung lagi kan. Nah, akhirnya kita nggak bersedia. Lalu dokternya bilang, saya kasih obat saja. Kalau memang kamu tidak mau, saya ingat sekali, dia bikin surat pernyataan bahwa kami tidak bersedia. Dan dokternya bilang, apapun yang terjadi, dengan ini dokter tidak tanggung jawab. Dan dia bilang begini, Bapak pulang, Bapak ke sini apa? Oh, saya drive, saya bawa mobil, saya bilang. Dia bilang begini, Bapak nabrak lubang aja, Pak. Ketika jalannya tidak mulus, bayi ini keluar. Dia bilang begitu. Bayi ini keluar, gitu. Nah, akhirnya kita dengan iman menolak, kita pulang. Lalu waktu istri saya mau makan obat itu, kami angkat obat ini bersama-sama, kami berdoa. Saya bilang, Tuhan, kami pakai obat ini hanya alat, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Lalu istri saya minum, lalu saya waktu itu masih zaman BBM kalau saya nggak salah. Saya BBM salah satu pendeta di Medan, pendeta orang India, Pastor Robert namanya.
saya telepon, saya WhatsApp, saya BBM dia, saya bilang kondisi istri saya tolong doakan. Lalu kami Tuhan buat tertidur pulas gitu ya, tertidur pulas. Nah, waktu saya bangun, saya lihat BBM itu pesan, dia bilang begini, Pendeta Yakub, maaf, bagaimana kondisi istri Anda? Saya punya iman, ketika dia bertanya, pasti dia dapat sesuatu dari Tuhan. Gitu. Lalu istri saya ke kamar mandi, dia cek, dia bilang pendarahannya sudah berhenti. Gitu ya. Nah, puji Tuhan, haleluya, pendarahannya berhenti, lalu kami beli tiket pesawat pulang. Wah, itu cemas sekali ya, karena take off sama landing itu sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya sekali untuk istri saya pada waktu itu. Nah, begitu sampai di Jogja, kami larikan ke rumah sakit, diperiksa dokter Trianto, dan dokter ini bilang, oh puji Tuhan Pak, patokan saya cuma 2 katanya. Apa? Patokan saya air ketuban sama posisi bayi. Air ketuban sama posisi bayi. Dan ada kabar yang lebih baik lagi, dia bilang apa? Plasenta bayi itu menutup jalan lahir. Jadi plasentanya turun menutup jalan lahir. Jadi bayi ini nggak bisa keluar, tapi akan terjadi pendarahan terus. Sampai nanti akan lahir. Wah, saya bilang cara itu ngejaib sekali loh. Plasenta itu bisa turun menutup jalan lahir. Gitu. Nah, akhirnya saudara, singkat cerita, saya di Jogja, 1, 2 dokter, 3, ada 3 dokter ternama di Jogja, termasuk dokter spesialis bayi tabung juga kami datangi. Karena saya ingin belajar untuk bayi ini. Dan sama di Medan, sama di Jakarta, berarti ada 5 dokter gitu ya. Dari 5 dokter ini, 4 menyarankan untuk bayi ini digugurkan, dibuang. Karena kalau bayi ini hidup, dia akan cacat. Dia bilang begitu. Dia akan cacat, dia katakan begitu. Nah, waktu itu kami kembali ke dokter yang di Bethesda, yang dokter Trianto, anak Tuhan ini. Dia bilang begini dengan saya, Pak, saya bukan Tuhan yang berhak mengambil nyawa orang. Saya bilang, sama dokter, kami juga tidak berhak mengambil nyawa orang. Gitu. Dokternya bilang begini, Pak, biarkan dia lahir. Kalau memang dia hidup, biarkan dia hidup. Dan kalau dia lahir mati, biarkan dia mati, Pak. Jangan kita gugurkan. Kita nggak berhak. Dokternya berkata begitu. Nah, singkat cerita, masuk ke 8 bulan. Masuk ke 8 bulan, ini saudara indah sekali kalau kita peka dengan Tuhan. Kalau kita peka dengan Tuhan itu indah sekali. Saya ada meeting, saya ada rapat dengan pendeta-pendeta se-Jogja. Harusnya saya appointment dokter itu siang, tapi karena saya meeting telat, dokternya akan masuk sore lagi. Waktu saya pulang ke rumah, saya bilang, ayo siap-siap kita ke dokter. Saya sudah ganti jadwal periksanya sore, saya bilang begitu. Lalu istri saya bilang, udah besok aja, enggak, sekarang, saya bilang begitu. Tapi saya dikasih hikmat, nggak tahu kenapa, semua perlengkapan bayi, semua baju sudah saya taruh di mobil. Sampai ibu mertua saya bilang, loh ini kan cuma mau periksa. Kenapa kamu seperti orang mau lahiran? Dia bilang begitu. Ya nggak apa-apa lah, tinggal taruh di mobil, kan nggak susah, saya bilang begitu. Nah, waktu kita periksa, memang sebelumnya dokter ini bilang begini, Pak, coba cek virus dulu deh. Virus tokso dan rubella, dia bilang begitu. Coba cek dulu deh. Kami cek ke High Lab di Yogyakarta. Itu sudah bayi 8 bulan dalam kandungan. Dokternya terlambat sebenarnya nyuruh cek, ini terlambat gitu. Lalu saudara, waktu kita periksa, hasilnya 1 hari kemudian diberikan. Yang memberikan ini adalah perawat yang sedang hamil besar. Waktu dia memberikan itu kepada kami, dia sedih sekali. Karena dia bilang begini, Pak, ini untuk ibu ya, ibu yang cek ya, iya. Dia sedih, mungkin karena dia mengandung, dia punya perasaan yang sama, mungkin begitu. Nah, waktu saya baca, saya tidak terlalu mengerti, semuanya positif, rubella positif, tokso positif, semuanya positif gitu.
Nah, waktu saya bawa ke dokter Trianto, dia bilang begini, aduh, sudah saya tebak ini, katanya. Udah saya tebak ini, karena bayi ini, bayangkan saudara, hari ini 2 kilo, seminggu lagi tinggal 1,5 kilo. Udah 2,7 kilo, seminggu lagi dia tinggal 2 kilo. Harusnya kan semakin minggu semakin naik dong. Dia naik turun, beratnya naik turun, berat bayi ini naik turun selalu dalam kandungan gitu. Dan lingkar kepala nggak sama besarnya dengan usia kandungan. Lalu akhirnya dokternya bilang begini, Pak, katanya, dia buka laptopnya, dia bilang begini, Pak, ini loh bayi-bayi kasus yang tokso lahir tokso gitu. Ada yang kepalanya hidrosepalus besar, ada pengecilan kepala, ada yang lahir tulang punggungnya kepotong 7, nggak utuh tulangnya gitu. Ada yang lahir perutnya nggak ada, cuma kayak plastik, transparan gitu, kelihatan isi perutnya. Jadi dia bilang, tokso dan rubella ini Pak sangat berbahaya bagi ibu yang mengandung. Ketika ada janin, virus ini menyerang bayi, dia bilang begitu. Ini makanan bagi virus. Ini mengganggu. Jadi dia bilang begini, Pak, ibu tidak saya sarankan melahirkan normal karena bayi ini tidak punya kekuatan untuk keluar dari jalan lahir. Dia harus segera dikeluarkan bayi ini, katanya. Karena ibaratnya rumah sudah terbakar, gosong, udah nggak sehat tinggal di dalam. Dan biasanya Pak, sering sekali bayi mati dalam kandungan di usia 9 bulan. Kalau kasus begini mati di dalam, dia bilang begitu. Saya bilang, dokter lakukan yang terbaik dok, karena 4 dokter suruh diaborsi. Saya bilang begitu. Oh enggak, saya bukan Tuhan. Kita nggak berhak ambil nyawa orang, dia bilang begitu. Biarkan kalau memang dia hidup, biarkan hidup. Kalau dia mati, biarkan mati. Yang penting Bapak siapkan mental Bapak, gitu. Dia bilang begitu. Nah, lalu saya bilang begini, dokter, Pak Yakub, Ibu saya rekomendasikan melahirkan di rumah sakit pemerintah di Sarjito. Karena hanya rumah sakit pemerintah yang punya ICU bayi. Jadi kalau bayi ini lahir cacat, dia langsung masuk ke ICU. Dan saya tidak bisa jamin berapa lama dia di ICU. Namanya di ICU nggak pasti. Dan ICU itu mahal sekali biayanya per hari, Pak. Karena memang saya di cover dari gereja 100% untuk kelas HIV. Tapi dokternya bilang, coba Bapak sharingkan lagi dengan gereja, karena kita nggak tahu berapa lama bayi ini, dan ini memakan biaya besar. Saya bilang gini, dokter masuk nggak ke rumah sakit pemerintah ini? Saya bilang, oh enggak, saya nggak visit ke sana, Pak. Oh, saya nggak mau dok kalau begitu. Karena dokter yang tahu riwayat istri saya dari awal sampai sekarang 8 bulan mengandung. Oke Pak, kalau begitu, melahirkan di rumah sakit Bethesda ini, rumah sakit Kristen ini, saya akan tolong sampai selesai. Lalu dia belajar, dia searching mengenai virus tokso dan rubella. Dia belajar banyak untuk itu. Oke Pak, dia bilang begini, saya dokter, dan saya anak Tuhan, ibu juga pendeta, bapak juga pendeta, kami sama-sama dari sekolah seminari teologi di Jogja. Kita sama-sama punya Tuhan yang sama, punya iman yang sama, ayo kita beriman untuk anak ini. Dia bilang begitu ke saya. Ayo kita beriman untuk anak ini. Nah, singkat cerita, waktu usia 8 bulan itu, kita udah appointment dokter. Kita udah appointment dokter 8 bulan itu, lalu kami datang malam ya, kami datang sore. Waktu periksa, dokternya bilang begini, itu saya ingat tanggal 8, bulan 8, tahun 2009. Malam. Dia bilang begini, Ibu, ini kenapa air ketubannya sudah sedikit? Apakah Ibu mengalami kontraksi palsu? Apakah ada cairan yang keluar? Gitu. Istri bilang, oh saya nggak nyadar dok, nggak ngerti saya gitu. Lalu maaf. Ya. Lalu saudara, dia bilang begini, Pak, besok pagi harus operasi segera. Saya bilang, dokter boleh nggak tanggal 12, 3 hari lagi? Kenapa? Karena tanggal 12 itu adalah hari pernikahan kami yang setahun.
Biarlah ini jadi kado buat kami. Dokternya bilang, oh nggak bisa Pak, saya nggak berani. Ini air ketuban tinggal sedikit. Dia bilang begitu. Oke dok, akhirnya kita cari kamar, kita dapat kamar, lalu saudara, tapi Pak, bayi ini beratnya kecil sekali ya Pak, hanya 2,2 kilo. Bayi ini akan dilahirkan. Jadi dia maju 2 minggu dari perkiraan lahir. Maju 2 minggu Angel ini. Nah saudara, waktu itu saudara saya berdoa kepada Tuhan. Ya, saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, saya nangis kepada Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kalau anak ini lahir cacat, saya tidak akan malu mengakui dia sebagai anak saya. Saya akan besarkan dia, saya akan kasihi dia, saya akan sayangi dia, saya akan berikan apapun yang saya bisa kepada dia. Tapi Tuhan tolong jawab pertanyaan saya satu saja. Apakah nanti anak saya ini siap dengan lingkungan sosialnya dia? Pasti dia akan dibully, gak dianggap, dan seterusnya. Nah, lalu saudara saya mengikat satu perjanjian dengan Tuhan. Waktu itu usia 3 bulan saya sudah bilang, Tuhan ampuni saya serahkan anak ini jadi hamba-Mu. Nah, waktu satu hari malam itu besok pagi akan dilahirkan, saya bilang dengan Tuhan begini, Tuhan, beri saya anak satu saja. Saya bilang begitu. Beri saya anak satu saja. Anak yang sehat, anak yang cantik, anak yang cerdas, anak yang multi talent. Saya akan persembahkan dia menjadi pendeta wanita untuk melayani Tuhan dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Satu saja. Saya minta anak satu saja. Kenapa saya minta cantik, cerdas, multi talent, dan seterusnya? Karena saya ingin berikan yang terbaik kepada Tuhan, saya bilang. Sebagai persembahan sulung saya kepada Tuhan. Sebagai persembahan sulung saya kepada Tuhan, keluarga kami. Nah, saudara, singkat cerita, istri saya diagendakan akan lahiran tanggal 9, bulan 9, 2009, jam 11. Dan itu kami nggak ngerti tanggal cantik, kan di pikiran kami udah kacau. Ya, pikiran kami udah kacau. Nah, saudara, dari waktu istri saya sudah masuk, sekitar jam 8 kurang, dokter telepon ke bidannya. Dia bilang begini, persiapkan Ibu Ria segera masukkan ke ruangan operasi. Saya kaget. Loh, kan jam 11, kenapa jam 8? Oh, ada apa lagi ini? Gitu. Jadi istri saya persiapkan maju, masuk ke ruang operasi. Nah, dokternya baik sekali ya. Saya nggak diizinkan masuk, tapi dia masuk lewat pintu belakang. Jadi saya nggak lihat dokternya masuk ke ruangan operasi. Dia masuk lewat pintu belakang. Nah, waktu dia operasi istri saya, dia bilang sama istri saya, Ibu sudah berdoa? Sudah dok, ayo kita berdoa lagi. Dia kan di istri saya kan dibiuskan setengah ya, setengah ke atas sadar gitu ya. Terus ayo kita berdoa lagi. Nah, waktu di operasi istri saya, dia nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pokoknya dia nyanyi terus gitu ya, nyanyi lagu rohani terus gitu. Nah, waktu bayi ini lahir, sudah selesai, dokternya panggil saya, Pendeta Yakub gitu. Oh iya saya, gitu. Karena pada waktu itu banyak orang yang mau lahir tanggal itu kan, gitu ya, yang sesar gitu ya. Terus, iya, selamat ya Pak. Pas dia bilang sama istri saya, Ibu, selamat ya sudah jadi ibu, dicium bayinya dulu gitu, baru dicium, nangis Angeli. Terus Pak Yakub gitu, oh iya, selamat ya Pak udah jadi bapak gitu. Tapi saya masih terdiam loh. Karena dalam pikiran saya anak saya ini buta atau tangannya nggak utuh, dia nggak bisa bergerak. Kenapa? Teman saya pendeta di Jogja, istrinya 3 kali mengandung dan 3 kali anaknya lahir, hanya hidup 3 hari mati semua. Meninggal semua. Nggak bertahan. Nggak bisa, ada yang buta, ada yang nggak bisa bergerak gitu ya. Terus dengan kasus virus yang sama gitu. Nah, terus dia bilang, Pak, secara bayi ini utuh. Beratnya 2,4. Gitu ya, 2,4. Apakah dia perlu masuk inkubator? Nggak perlu, Pak. 2,4 itu oke, sudah oke, dia bilang begitu. Memang normal 25, tapi 24 oke, dia bilang begitu. Lalu
Eh, tapi nanti 3 hari lagi Bapak harus ketemu dokter anak untuk konsultasi apakah anak ini terjangkit virus tokso dan rubella dari mamanya atau tidak. Wah, saya ini lagi ya, tambah, waduh, apa yang akan terjadi. Nah, singkat cerita, istri saya masuk ke ruangan perawatan. Setelah perawatan, lalu saya pergi ke rumah doa Emalta di Yogyakarta. Mungkin saudara tahu, ya, rumah doa Emalta di Yogyakarta. Saya berdoa di sana, saya berseru, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan, kau jawab doa saya gitu. Tapi saya 3 hari lagi harus ke dokter anak untuk melihat kondisi anak ini gitu. Nah, saudara, tapi saya bilang begini, kalau ini Tuhan tolong, maka selanjutnya Tuhan pasti tolong. Saya bilang kepada Tuhan. Dan 3 hari kemudian, saya datang ke rumah sakit Bethesda itu, ke dokter anak, dokter Wikan, ya, dokter anaknya beda, dokter Wikan, dia Katolik. Lalu dia bilang begini, Pak, puji Tuhan, anaknya Bapak negatif, Pak. Dia nggak kena virus dari mamanya. Wow, luar biasa kebaikan Tuhan ya. Dia nggak kena. Tapi dia bilang begitu, saya minta anak ini harus minum ASI sampai umur 2 tahun. Agar kekebalan tubuhnya kuat. Dia bilang begitu. Diusahakan ya Pak, 7 bulan ASI eksklusif, dan sampai 2 tahun baru dia lepas ASI. Itu permintaan saya, kata dokternya. Nah, saudara, itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. 4 dokter minta anak ini diaborsi, dan hanya 1 dokter yang bilang tidak boleh, gitu ya. Dan istri saya juga punya imannya luar biasa. Dia selalu berdoa, dia pegang perutnya, dia bilang begini, anak mama sehat, anak mama kuat, anak Tuhan Yesus. Dan saudara tahu, jenis kelamin anak saya ini ketahuan setelah 8 bulan di USG. Baru jelas ketahuan, perempuan. Baru dokter berani bilang, oh ini perempuan, Pak. Dia bilang begitu, ini perempuan gitu. Saudara, saya minta anak perempuan, Tuhan kasih. Saya minta anak cantik, Tuhan kasih. Saya minta anak pintar, Tuhan kasih. Dan sekarang adalah kami harus membawa anak ini menepati janji kami seperti Hana. Ketika dia ini anak saya kemarin dia baru ulang tahun, gitu ya. Saudara, nggak direkayasa, dia ulang tahun tanggal 9 bulan 9 2009 dia lahir, jam 9:15. Itu tidak direkayasa, itu semua harus dikeluarkan pada waktu itu. Karena dokter bilang tanggal 13, jam 11:15. Tapi jam 9:15 dia sudah lahir ke dunia. Ya, dia sudah lahir ke dunia. Dan saudara tahu, saya nggak mengerti apa maksud Tuhan. 5 dokter, 4 mengatakan anak ini diaborsi, hanya 1 berkata tidak. Dr. Trianto ini anak Tuhan yang menolong kelahirannya. Yang kedua, pada tanggal 9, pada bulan 9 itu, dengan Dr. Trianto ini, ada 5 kasus yang seperti ibu istri saya alami, lahir kasus tokso dan rubella yang dialami seperti saya ibu mengandung, 4 bayinya meninggal di tangan dokter yang sama, hanya anak saya yang hidup. Saya nggak mengerti maksud Tuhan. Saya nggak tahu maksud Tuhan. Kenapa 5 dokter, 4 bilang aborsi, di 1 dokter yang tolong Angel ada 5 kasus ibu yang sama lahiran, ya, ada 5 kasus ibu yang sama lahiran, yang 4 bayinya meninggal, hanya dia yang hidup. Nah, saudara, sekarang saya tahu, saya mengerti bahwa seperti Hana, ya, dia berdoa minta kehamilannya, sampai nangis, komat kamit, sampai dia disakiti madunya Penina. Ternyata, saudara, itu cara Tuhan untuk membentuk hati Hana untuk mempersiapkan dan menyerahkan Samuel menjadi pemimpin atas Israel, menjadi hamba Tuhan. Ini proses yang Tuhan buat. Jadi saya selalu ingatkan anak saya, Angel, saya bilang, Angel, kamu itu anak perjanjian. Kami sudah janjikan, kami sudah ikat perjanjian dengan Tuhan, kamu menjadi hamba Allah. Jadi saya bilang melayani Tuhan itu lebih indah dari segala-galanya, Mak. Saya bilang begitu. Maafkan saya bilang begini, kalau orang dunia bekerja untuk uang, kalau kita bekerja untuk Tuhan, saya bilang,
Kalau orang dunia bekerja untuk cari Biasa uang, sekali. kalau kita bekerja untuk cari Tuhan, cari jiwa buat Tuhan. Saya langsung beritahu anak saya, dan kami perlengkapi dia ya, kami perlengkapi dia dengan talenta musik karena dia suka musik gitu ya. Kami perlengkapi dia dengan bahasa asing gitu. Kami perlengkapi dia dengan bahasa asing karena doa saya sejak dia kecil, saudara, gini, saya mau bilang sama saudara, perkataan itu doa. Kenapa? Sejak dia umur 2 tahun sudah bisa diajak ngomong. Saya selalu bilang sama Angel begini, Angel, Papa berdoa, kamu akan kuliah di Amerika. Kamu akan kuliah di Dallas Theologia Seminari. Itu kampus pusatnya Papa yang ada di Amerika. Saya selalu bilang sama Angel begitu. Papa Mama kuliah di Jogja, kamu harus lebih hebat dari Papa Mama. Kamu harus ke Amerika kuliahnya. Dan kelas 5 SD, Tuhan bawa kami pindah ke Amerika. Jadi saudara, perkataan itu doa. Apa yang kita perkatakan itu akan terjadi bagi orang benar. Amen. Saya mau mengajak saudara, kalau saudara berani beriman, berimanlah dengan benar. Berkatalah dengan benar. Maka jemaat di Jogja bilang begini, Pak Pendeta, kami ingat sekali dulu Pak Pendeta suka bilang ya, Angel, kamu besok sekolah kuliah teologianya di Amerika ya. Di Amerika ya. Wah, sekarang kalian ke Amerika ya, Pak? Gitu. Wah, siapa yang tahu? Gitu, siapa yang tahu? Jadi saudara, ini saya mau mengajak saudara, dan ada cerita lucu sedikit. Setelah Angel 2 tahun, setelah dia dinyatakan negatif, baik, saya bilang gini, Tuhan, kalau boleh kasih saya anak satu lagi dong, laki-laki, gitu. Ya kan? Manusia nggak pernah puas ya, gitu ya. Kasih anak satu lagi dong, laki-laki. Lalu teman saya pendeta, satu angkatan kuliah yang jadi pendeta di Aceh, dia bilang begini, kamu udah minta satu, makanya Tuhan kasih satu, gitu. Dia bilang begitu. Sekarang, tepati janjimu sama Tuhan. Nanti kan kamu punya anak laki-laki, anak menantu kan jadi anakku juga. Udahlah, kan dia bilang begitu. Dengan saya itu, saya namanya orang teologi itu kan kalau mengelak kan pakai ayat Alkitab ya. Saya bilang, Hizkia aja kata Tuhan mati. Tapi dia berdoa nangis diperpanjang lagi hidupnya 12 tahun. 15 tahun, saya bilang begitu. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Setelah Angel umur 2 tahun, begitu dia cerai ASI, istri saya hamil 2 kali lagi loh. Begitu dia telat datang bulan 3 hari haid telat aja 3 hari, alat tes pack itu positif loh. Tapi cuma seminggu, terus dia menstruasi. 2 bulan kemudian dia hamil lagi, positif lagi. Dia menstruasi, dan sampai hari ini, Angel umur 13 tahun, nggak pernah terjadi lagi. Oke. Ya, ini kesaksian kami. Jadi saudara, mari kita beriman yang benar dengan landasan firman Tuhan. Perkataan iman, karena itu adalah doa kita. Mungkin sedikit saja istri saya atau anak saya mungkin mau menambahkan. Udah? Ya, Angel? Ya, udah cukup. Ibu, udah cukup. Wow, luar biasa sekali. Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat Pak Yakob dan Ibu dan Angel. Terima kasih. Luar biasa untuk perkara mujizat untuk yang terjadi ya. Angel sebagai anak perjanjian, anak mujizat ya. Kita bersyukur. Tadi pesan dari Pak Yakob adalah perkataan kita itu adalah merupakan doa ya. Jadi karena itu kita terus untuk berkata-kata, untuk bagi yang kita sedang mengharapkan mujizat, mengharapkan kesembuhan, apa yang kita perkatakan itu yang terjadi ya. Izinkan saya akan berdoa juga buat keluarga, buat Pak Yakob ya. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini kalau kami Tuhan izinkan untuk mendengarkan perjalanan kehidupan mereka bersama dengan Engkau, bahwa Engkau terus senantiasa, bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin di tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati buat pelayanan Pak Yakob dan Ibu dan juga Angel Tuhan, supaya sungguh-sungguh mereka semuanya boleh menjadi berkat di Amerika, bahkan untuk bangsa-bangsa ya Bapak, di dalam nama Yesus. Kami juga memberkati buat Angel, apa yang menjadi rencana Tuhan tergenapi sempurna dalam kehidupannya, untuk menjadi hamba-Mu yang akan Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk membawa banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh. Ku percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh.